Assalamualaikum Sobat Football United. Review Manchester United 2, Nottingham Forest tuan rumah juga 2. Manchester United gagal menang ya 4 kali berturut-turut, dan harus puas dengan 1 poin dari City Ground. Manchester United sendiri sebenarnya sempat unggul dulu, tapi ada kecerobohan menurut gua, terutama di 5 menit awal babak kedua. Dan ini yang akhirnya menggagalkan 3 poin dari Manchester United. Oke, review pertandingannya gue akan mulai dari formasi. Ini sesuai dengan prediksi gue ya. Di preview gue sampaikan susunan pemain gue perkirakan, dan ternyata tepat, 100% tepat. Dari sini bisa terlihat ya Sobat Football United bahwa pakem permainan dari sisi komposisi, artinya pemain-pemain yang lebih dipercaya oleh Ruben Amorim setidaknya dalam periode awal 10 pertandingan ini semakin terlihat. Tentu saja ini akan dinamis kalau ada pemain yang performanya tidak bagus atau ada pemain yang kembali dari cedera misalnya. Ini bisa saja berubah. Nah, yang menurut gua lebih menarik adalah ketika gue saksikan 11 pemain di atas lapangan ini, starting 11, gue juga melihat siapa-siapa saja di bangku cadangan. Karena menurut gue, ya ini merupakan satu kesatuan gitu ya. Ternyata nama-nama yang ada di bangku cadangan juga menurut gue secara ringan amatiran cukup komplit gitu. Ada misalnya ada Mason Mount, ada Joshua Zirkzee, ada Ugarte, ada Kobbie Mainoo, ada Harry Maguire juga. Ada Nocer Mazraoui, belum ada Lisandro Martinez. Tapi gua pikir Manchester United ataupun Ruben Amorim bisa lebih nyaman gitu ya dalam pertandingan tadi itu, terutama dari sisi mungkin pergantian pemain atau mungkin juga adaptasi taktik di atas lapangan. Manchester United sendiri menurut gua dan juga Nottingham Forest ya di babak pertama ini cenderung sama-sama hati-hati, seimbang determinasinya, cenderung ketat, sama-sama susah masuk kotak penalti dari lawan. Gue juga menilai kalau sektor sayap dari Manchester United ini dicoba untuk dikunci oleh Nottingham Forest, sehingga ya pemain seperti Mbeumo misalnya ataupun Cunha mereka lebih banyak akhirnya bergerak dari sisi tengah. Kalau Mbeumo mungkin ya masih lebih banyak dari sayap, tapi itu pun juga tidak secara dominan. Karena gue menilai Sendais mengantisipasi betul sayap-sayap serang dari Manchester United. Sendais juga berusaha untuk mengeliminir ya atau membatasi ruang gerak pemain tengah Manchester United, Bruno Fernandes dan juga Casemiro, di mana menurut gue di babak pertama cukup berhasil, sehingga Manchester United ini cukup sulit lah untuk bisa menguasai secara signifikan lini tengah, sekaligus juga secara signifikan melakukan serangan dengan menciptakan momentum-momentum atau bahkan peluang-peluang di babak pertama. Lini tengah Nottingham Forest menurut gue bisa memberikan perimbangan kepada lini tengah Manchester United. Satu pemain dari Nottingham Forest menurut gue yang tampil luar biasa, terutama dari sisi pergerakan juga, dan ya gue pikir seorang Elliot Anderson tampil sangat luar biasa di lini tengah Nottingham Forest. Dan gue juga melihat bahwa pendekatan teknis ya di babak pertama tadi memang lebih banyak meminta Mbeumo dan juga Cunha yang ikut turun bahkan sampai ke lini pertahanan Manchester United, dibandingkan dengan di pertandingan sebelumnya ketika Benjamin Sesko diminta untuk turun ke tengah untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Benjamin Sesko menurut gue lebih banyak ditahan di depan dengan yaitu tadi Mbeumo dan juga Cunha yang lebih banyak naik dan juga turun. Catatan lainnya juga bagaimana memang lini pertahanan dari kedua tim di babak pertama sama-sama kuat, sama-sama disiplin, sama-sama fokus, sehingga ya menurut gue cenderung sama kuat. Dan kalau melihat ya Manchester United unggul 1-0 dulu melalui gol Casemiro, itu juga diawali dari set piece pun juga kontroversi.
bukan dari open play. Ada beberapa momentum, tapi tidak cukup banyak menurut gue yang terjadi di babak pertama. Baik itu untuk Nottingham Forest maupun juga Manchester United. Jadi kedua tim memang sama-sama menurut gue fokus, ya kan, determinasi, kerja keras, sama-sama seimbang di babak pertama. Yang membedakan adalah ketika masuk ke babak kedua. Ketika Manchester United unggul 1-0 melalui gol Casemiro yang ada bau kontroversi tersebut, gue berpikir Manchester United situasinya lebih nyaman. Mereka berada di pertandingan yang ketat, tapi mereka mampu memanfaatkan peluang yang tidak banyak gitu ya. Mereka mampu unggul duluan, dan menurut gua memasuki babak kedua Manchester United harusnya lebih percaya diri, mereka harusnya lebih fokus, lebih konsentrasi, tapi itu justru yang buyar. Di 5 menit pertama bahkan Nottingham Forest bisa menciptakan 2 gol, di mana menurut gua prosesnya hampir sama. Ada proses bola yang mengalir ya, salah satunya juga peran dari Elliot Anderson. Tapi yang menarik dari 2 proses gol tersebut, bagaimana pemain Manchester United tidak ada yang berani ambil resiko untuk memotong bola tersebut atau untuk menghentikan pergerakan dari pemain Nottingham Forest. Pemain nampak lebih pasif, mereka menunggu, dan ya mereka pun akhirnya gagal untuk menghalau bola yang datang ke kotak penalti Manchester United. Akhirnya Nottingham Forest bisa unggul 2-1 di waktu yang sangat singkat sekali. Dan kita tahu ya Sobat Football United, bagaimana memang 5 menit awal dan 5 menit akhir di setiap babak ini adalah periode-periode krusial. Dan tadi gue katakan, gue harapkan Manchester United justru bisa tampil percaya diri, bisa tampil lebih nyaman memasuki babak kedua, tapi itu ternyata tidak terjadi. Sangat disayangkan. Nottingham Forest sendiri menurut gue ya, yang di babak kedua gue perkirakan mereka pastinya akan berusaha lebih agresif karena mereka tertinggal. Dan di babak pertama juga mereka sebagai tuan rumah ingin memberikan kejutan. Gue sebenarnya tidak melihat begitu spesial banget gitu ya, bagaimana mereka ini melakukan serangan. Serangan mereka lebih banyak sporadis, hampir di seluruh pertandingan ya, lebih mengandalkan aksi-aksi individu. Tapi di 2 proses gol di awal babak kedua, mereka sistematis. Salah satu alasan kenapa itu bisa terjadi menurut gue, bagaimana pemain Manchester United juga memberikan space yang cukup luas ya. Gue di sini tidak, misalnya di gol kedua gitu ya, ada mungkin beberapa yang melihat Diogo Dalot yang mungkin agak sedikit kurang konsentrasi, sehingga ada pemain dari Nottingham Forest, Savona, yang lepas dari pengamatan. Tapi gue tidak hanya melihat Dalot saja, bagaimana pemain Manchester United sebelum bola itu jatuh ke Savona melakukan heading duel di kotak penalti. Ada banyak pemain Manchester United di sana, tapi tidak ada yang berhasil memenangkan bola tersebut. Akhirnya fokus yang tidak bagus di awal babak kedua yang menjadi awal kesusahan Manchester United di pertandingan tersebut. Dan ketika Manchester United tertinggal di periode awal babak kedua, waktu masih banyak nih. Disinilah menurut gue salah satu faktor yang ingin gue lihat, yaitu adalah ketahanan ya, resistensi, karakternya seperti apa. Manchester United ketika menghadapi Brentford juga mereka tertinggal 2-1, lalu seperti apa karakternya. Manchester United juga sempat sering kali ya, dalam periode-periode tertinggal, gue ingin melihat ada perbedaan apa yang terjadi. Apakah mereka panik? Apakah mereka tetap tenang atau seperti apa? Pun juga dari sisi teknis, gue menantikan terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Dan kalau gue lihat memang ada yang berubah, misalnya tempo dinaikkan. Memang kesannya agak terburu-buru, tapi di sisi lain gue juga melihat bagaimana Nottingham Forest mereka lebih percaya diri, mereka jauh lebih siap, sehingga lini pertahanan mereka jauh lebih kokoh. Akibatnya apa? Manchester United kesulitan ini untuk bisa menembus pertahanan dari ataupun kotak penalti dari Nottingham Forest. Mereka juga sering terburu-buru menurut gue, terutama dalam memasuki sepertiga akhir. Akhirnya banyak bola yang
terbuang di pertandingan tersebut ketika sudah memasuki daerah pertahanan dari Nottingham Forest. Namun demikian pada saat itu gue berpikir ya Manchester United harus terus mencoba ini. Nottingham Forest sendiri di sisi lain ya beberapa kali mengancam dari proses transisi, dan ini sudah gue singgung di preview bagaimana transisi tim lawan ini sering sekali mempersulit Manchester United, dan beberapa kali itu terjadi di babak kedua ketika menghadapi Nottingham Forest. Tadi ada sebuah momentum, beberapa ya peluang usaha yang dilakukan baik itu dari Casemiro, Cunha, lebih sering menurut gue usaha-usaha dari luar kotak penalti. Bruno Fernandes juga tadi ada yang terkena mistar ya, menurut gue mungkin inilah solusi yang ingin diambil oleh Manchester United, dan Bruno Fernandes juga memberikan contoh dalam tanda kutip sebagai kapten tentu saja, dan bolanya masih terkena tiang gawang. Dan menurut gua usaha-usaha seperti ini ya merupakan bagian dari solusi ya, kenapa tidak terus dilanjutkan gitu, daripada mereka berusaha untuk melakukan kombinasi-kombinasi untuk masuk ke kotak penalti dari Nottingham Forest, tapi Nottingham Forest sudah siap nampaknya untuk menghalau bola tersebut. Ada beberapa pergantian juga yang dilakukan yang menurut gue cukup mengherankan karena hanya ada dua nih, Leny Yoro digantikan Mazraoui dan Diogo Dalot digantikan oleh Dorgu. Gue tadi sempat berpikir apakah Mason Mount akan masuk, apakah Joshua Zirkzee akan masuk, ternyata tidak dilakukan oleh Ruben Amorim. Di situ gue berpikir bahwa Ruben Amorim melihat ya pemain-pemain serang Manchester United maupun juga pemain-pemain lini tengah Manchester United lebih dipercaya untuk bisa berusaha untuk menyamakan kedudukan. Pada akhirnya memang berhasil Manchester United menamakan kedudukan 2-2 sorry, melalui gol fantastis dari Ahmad, luar biasa menurut gue gol dari Ahmad, diawali dari set piece. Ada perebutan bola juga ya di kotak penalti dari Nottingham Forest, bola pantul Ahmad, luar biasa menurut gue 2-2 di periode yang sudah memasuki 10 menit terakhir di menit ke-81. Setelahnya gue berpikir apakah akan ada pergantian lagi yang dilakukan oleh Ruben Amorim nih untuk mendorong Manchester United untuk bisa mendapatkan 3 poin. Ternyata menurut gue secara ringan amatiran Ruben Amorim nampak lebih hati-hati ya, dengan tidak terlalu frontal di sisa 10 menit. Dan menurut gue ini juga menggambarkan sebenarnya mungkin ya situasi Manchester United saat ini, bahwa yang penting Manchester United menurut gue secara ringan amatiran tidak kehilangan poin. Yang penting Manchester United mendapatkan sesuatu, mendapatkan hasil yang bisa terus menjaga asa ataupun harapan berada di zona Eropa, zona tiket Eropa untuk musim depan. Dan gue pikir juga di periode 10 menit terakhir Manchester United terus mencoba. Gue pikir juga bagaimana Benjamin Sesko ini agak sedikit habis bensin. Gue tadi perkirakan mungkin Joshua Zirkzee akan masuk, ternyata Ruben Amorim tidak melihat hal tersebut ya, atau melihat ke arah yang berbeda. Namun pada akhirnya memang tidak ada lagi gol yang terjadi bagi Manchester United. Ya dengan hasil ini Manchester United gagal untuk mendapatkan 3 poin. Menghadapi tim yang sudah secara total saat ini 19 kali kebobolan, dan baru 7 kali mencetak gol sebenarnya, atau sebelum pertandingan tadi itu hanya 5 gol yang diciptakan oleh Nottingham Forest, tapi ya mereka mampu menciptakan 2 gol. Hasil yang menurut gue juga memperlihatkan bagaimana kualitas Manchester United yang menurut gue secara ringan amatiran ya, kalau kita berbicara terkait dengan ya perebutan gelar juara dan lain-lain masih terlalu jauh. Kita lihat bagaimana inkonsistensi itu masih terjadi di pertandingan tadi. Hal-hal detail, hal-hal kecil yang sangat mungkin bisa merubah jalannya hasil pertandingan ya. Itu masih terjadi di Manchester United. Kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sudah terlalu sering terjadi. Ini kan berbicara terkait dengan fokus dan juga konsentrasi, tapi Manchester United masih belum bisa memperbaikinya. Ketika gue bikin video ini di hari Sabtu malam waktu Eropa di sini ya, tentu saja hari Ahad akan ada pertandingan Liga Inggris lain, atau setelah ini pun juga akan ada pertandingan Liga Inggris lain. Tapi sejauh ini Manchester United berada di peringkat ke-5 dengan 10 kali main dengan nilai 17. Manchester United hanya berjarak 1 poin dengan Bournemouth di peringkat kedua dengan nilai 18. Tapi ya Bournemouth, Tottenham dan juga Sunderland baru 9 kali main.
Sementara Arsenal yang berhasil mendapatkan 3 poin berbeda 8 poin dengan Manchester United, sama-sama sudah 10 kali bermain, 25 poin yang sudah dikumpulkan oleh Arsenal. Tapi sekali lagi ya, pertandingan menghadapi Nottingham Forest ini, tim yang berada di papan bawah, yang dimana sebenarnya menurut gue Manchester United punya 3 poin di tangan, tapi mereka lepaskan sendiri dengan konsentrasi yang hilang, terutama di 5 menit babak kedua baru mulai tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Futsal United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.